Fashion tuh nggak ada yang baru kan, nggak ada yang wah benar-benar baru, tekniknya semua dasarnya sama. Udah jadi muscle memory dia melakukan kegiatan mencontek gitu. Ada. Kayak gue masuk ke Fashion Week. Enggak gitu. Oke, jadi sekarang kita mau membahas atau pengen ngobrol lebih lanjut tentang sebuah fenomena yang lagi banyak banget terjadi di negara tercinta kita ini. Di mana pengusaha fashion itu kok makin kesini makin banyak yang modal Pinterest atau pinter nyontek. Nah loh. Karena nih ya, kalau semua orang bisa ngambil gambar dari Pinterest nih. Terus pesan ke pabrik di Tiongkok, di Cina, pasang label sendiri dan dijual. Atau kita taunya namanya white label ya. Apakah brand tersebut layak disebut brand fashion? Oke. Dan fenomena ini tuh kan tadi seperti tadi gue bilang makin banyak ya. Jadi kayak ngambil desain dari Pinterest atau kayak dari Instagram, dari social media. Terus di-tweak dikit modelnya, ganti warna sedikit, ganti bahan sedikit, terus order ke supplier di luar negeri. Dan juga abis itu dijual secara eksklusif di media sosial, udah gitu ikut Fashion Week. Aduh. Nah, kan dan klaim bahwa mereka itu bikin sendiri gitu. Kayak oh ya this is made by our brand. Atau kayak ini tuh brand Indonesia kok, kita brand lokal kok. Padahal sebenarnya produksinya nggak di sini, cuma ya tadi order-order doang. Nah, ada sebuah ground theory dari Distinction A Social Critic of the Judgment of Taste di tahun 2010 bilang bahwa kredibilitas di industri kreatif itu sebenarnya lahir dari yang namanya cultural capital. Jadi sebuah pengetahuan, proses, dan orisinalitas yang menyalin desain mentah-mentah bukan sekedar jalan pintas. Jadi emang sebenarnya etika ini jadi benar-benar dipertanyakan ya, bukan permasalahan kayak sebenarnya salah atau benarnya, tapi maksudnya kayak etikanya tuh gimana gitu. Bukan legal atau tidak legal. Tapi... Bukan legal atau tidak legal, karena kita bisa tahu sendiri juga di Indonesia legalitasnya itu juga masih abu-abu banget nggak sih, ya kan? Nah, jadi karena kita tuh kan di sini ngobrol bareng, duduk bareng, pengen juga sambil mendidik calon-calon pengusaha fashion untuk sebenarnya tuh bisa tetap original gitu. Jadi sebenarnya apa sih definisi atau kayak batasnya yang disebut referensi dan sampai mana dia disebut itu nyontek? Ya. Jadi menyambung apa yang kita dibahas oleh Cempaka, mungkin pertanyaan buat kita nih sebagai para edukator. Edukator dong. Beban gila. Maksudnya kayak gue pribadi ngajar fashion design dan sedikit kelas fashion business. Terus kakak-kakak di sini juga ngajar fashion business dan gak cuma baru setahun 2 tahun ya. Bisa kasih penjelasan gak sih? Boleh yang berbasis fakta, of course harus berbasis fakta ya. Tapi boleh juga menyampaikan opini. Apa bedanya brand yang bermula dari referensi dan apa bedanya brand yang cuma nyontek? Kalau nggak ada background fashion, menurut gue kadang-kadang nggak apa-apa juga. Kalau misalnya dia ada duitnya, dia bisa berkolaborasi juga kan sama. Bisa meng-hire. Karena kan iya meng-hire desain. Maksudnya dia berkolaborasi, belajar untuk kayak ya banyak banget orang kreatif atau desainer yang butuh investasi, gitu kan, butuh duitnya atau dimodalin gitu. Menurut gue jadi nggak ada background fashion punya brand tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu sistem tergantung market segmentationnya juga gitu. Kalau misalnya brand gede sih punya audacity untuk nge-copy dan nge-claim sih ya Agak-agak ya. Kocak ya. Agak kacau lebih, kacang coklat. Gimana kalau Kak Dino nih, gimana? Aku gini, mungkin aku bedain dulu ya. Kalau mungkin publik sana agak sedikit chaos antara pengertian tentang business fashion dan design fashion. Itu dua variabel yang totally beda karena jurusan pun beda, ya kan? Ada jurusan fashion business, ada jurusan fashion design. Ada yang menjahit, pegang tangan sendiri, ada yang membuat brand, which is kalau kita semua pengajar di fashion business kemungkinan besar ngejahit mote pun miring gitu kan, karena emang itu bukan konsentrasinya. Mungkin kalau ground teoris yang bisa gue share dulu di sini antara fashion business dan fashion design tuh ada menurut gue ada satu garis panjang sumbu antara ready to wear yang bentuknya komoditi dan ada yang di ujung sana yang emang kutur gitu. Kutur atau adibusana. Kalau adibusana berarti semua desainnya harus original dengan tangan yang original, dengan penjahit-penjahit senior, dengan kemampuan-kemampuan
pattern dan kemampuan-kemampuan jahit yang paling tinggi, itu kan hasilnya jadi hasil karya. Sedangkan di sisi lain yang kita ajarin di kampus kadang-kadang memang bentuknya adalah komoditi, yaitu menciptakan sebuah brand pret-à-porter, ready to wear yang emang harus produksinya mungkin lebih cepat dan seasonal. Kemudian produksinya dengan mesin gitu kan, maksudnya bukan dengan tangan. Nah ini ada dua sumbu yang berbeda dulu nih. Ketika kita bilang white label itu lazim atau enggak, kemudian itu sangat, menurut gue sangat lazim karena goal besar dari pembuatan komoditi itu emang harus kecepatan kan gitu, lo harus cepat produksi. Nah soal nyontek atau enggak, menurut gue ada kombinasi kapan menjadi referensi, kapan menjadi nyontek gitu ya, atau replikasi sebutannya. Referensi itu harusnya jadi sumber inspirasi yang membuat lo ada unsur inovasi gitu. Jadi dari pilar-pilar tersebut tuh ada yang diinovasikan. Contoh, pleats deh misalnya dari Issey Miyake. Kita tahu bahwa pleats itu dia deh pokoknya juaranya. Maksudnya dia dulu yang menjadi pioneering. Tapi boleh nggak sih brand lain itu pakai pleats juga? Boleh aja, tapi dengan inovasi apa nih? Apakah siluetnya, apakah estetiknya, apakah manipulasi dari fabric tersebut, kemudian ada naik levelnya jadinya justru. Walaupun direferensikan oleh sama dasar gitu loh. Oh aku mereferensikan nuansanya tapi hanya 1-2 pilar lah minimal ya gitu. Maksudnya nanti kalau pilar gue akan jelaskan lebih lanjut. Tapi persentasenya juga nggak sampai 95% kesamaan. Kayaknya ada yang sampai 95% nih kayaknya ya. 80% aja menurutku udah agak lucu gitu kan. Kayak lo sebenarnya ngambil pasar orang gitu. Dan lo tahu bahwa lo tuh membuat itu, menurut gue ya, kalau mereferensikan demi untuk dapat margin, itu tuh kayak pasarnya udah jadi, gue mau bypass. Gitu. Jadi kayak ngerti gak sih kalau lo bypass kan, ya gue pakai desain itu aja, orang lain udah mengerti, udah teredukasi selama bertahun-tahun, abis itu lo ambil. Sama juga dengan pleats, sama juga dengan frill gitu misalnya. Atau mungkin nggak ada Sabrina ya apa namanya off shoulders gitu. Off shoulder, tetap kena jutek karena nggak ada nuansa Sabrina ya kak. Nah itu kan sebenarnya bagian dari sebuah desain kan. Apakah itu ilustrasinya, apakah itu fabriknya. Lo harus ada inovasi tambahan untuk menjadikan ini lo interpretasi saya terhadap inspirasi saya. Jadi inspirasi plus interpretasi baru menjadi sebuah inovasi. Referensi ditambah inovasi menjadi sesuatu yang baru. Betul, okay. Iya dong. Lo jadi ciptain sesuatu yang baru dengan interpretasi baru sesuai dengan DNA brand lo. Kalau lo udah bohongin DNA-nya, lo pakai DNA orang demi masuk ya itu udah bypass ya lucu. Tapi nggak semua orang ngerti integritas kayak yang kita duduk di sini dan alasan utama kenapa kita duduk di sini kan sebenarnya untuk jadiin diskusi ini tuh wajar loh kita diskusi kayak gini karena orang-orang yang di balik layar pun juga membicarakan hal ini tapi harus punya dasar. Nah itu menurut gue integritas itu datang dari mana? Ya datang dari proses panjang lo keringetan, lo capek, lo research and development yang sedalam-dalamnya akhirnya lo dapet itu gitu loh. Ya dong kalau misalkan desain lo kak, aku tanya balik nih, Sare Studio gitu misalkan dengan semua pilarnya warna, mungkin kancing, ada apa namanya mungkin innernya, mungkin lengthnya, kemudian di copy plug ketiplek ada di toko oranye toko hijau, kemudian harganya 80.000. Sedangkan lo tahu bahwa orang ini tuh emang tahu bahwa referensinya adalah Sare plus visualnya Sare banget juga misalnya gitu. What do you see on that kan sebenarnya pertanyaan itu kan. Iya. Yang menarik tuh kalau menurut gue kalau gue boleh menambahkan ya, ketika sebenarnya jadi referensi harusnya si barang baru ini lo nggak bisa semudah itu recalling ke barang aslinya. Kalau memang jatuhnya referensi ya. Jadi kayak lo cuma kayak pernah lihat di mana atau kayak mirip sama ini tapi kayak lo nggak top of mind gitu lo nggak bener-bener sama lo bahkan nggak tahu kalau mungkin nggak dijelasin dulu gitu. Ya nggak sih? Iya. Dan mungkin hanya satu pilar aja estetiknya ternyata. Kan kita sering banget estetiknya selin banget nih zamannya Phoebe Philo gitu. Kayak minimalisnya selin banget tapi bukan selin gitu. Lo tahu bahwa itu ya brand lain gitu. Tapi gitu ya. Iya. Misalkan sekarang Mike Riders gitu. Sekarang ya nuansanya ada tapi nggak sama dengan apa yang sudah pernah ditampilkan.
Ya bukan harusnya juga lo bikin sesuatu yang baru terus karena there is nothing new under the sun yang harus lo ingat. Di fashion tuh nggak ada yang baru kan, nggak ada yang wah benar-benar baru, tekniknya semua dasarnya sama. Bener gak sih seorang desainer? Kecuali menurut gue hal yang sangat ada basis teknologi ya, seperti kain. Menurut gue kain ada yang baru, karena kayak contoh misalnya sekarang ya orang kenal dengan kain tencel, walaupun warga tencel itu adalah merek dagang. Ya, betul. Ya, warga Dari tolong Lyocell. jenis Lyocell. fibernya adalah Lyocell dan tencel adalah merek dagang. Itu sama aja kayak lo ngomongin pompa air dan sanyo. Ngerti kan? Kayak air mineral dan aqua gitu. Aqua adalah merek dagang. Sama kayak tencel, tencel adalah merek dagang. Magas Metonia. Oh, Nah. baik Ibu Guru. Ya, Ya, Memang guru semua sih. edukasi sekali ya. Sepandek sih. Sepandai ya. Sepandai, Nah, selikrah. jadi kalau di mungkin di fashion itu sendiri, kalau kita ngomongin fashion ya ada yang baru, tapi memang hal-hal yang sifatnya teknologi. Jadi ya kain mungkin ya material dasar lah. Material dasar tuh bisa banget diulik dengan teknologi baru. Kayak lo lihat ada apa sih leather yang terbuat dari jamur ya kayak gitu-gitulah, itu baru kan tentu. Walaupun wujudnya ya kain juga ya leather juga. Tapi kalau desain, teknik ya kebanyakan kita selalu referring dari ancient teknik ya. Dan kalau menurut gue, kalau gue menjawab pertanyaan gue sendiri nih ya boleh ya. Yang adalah apa bedanya brand yang bermula dari referensi dan yang cuma nyontek. Bedanya brand yang cuma nyontek dia akan terus-terusan nyontek. Dan akan terus-terusan ngikutin tren. Jadi saat lo, let's say brandnya udah berjalan dari tahun 2015 sampai sekarang nih ya 2025. Lo lihat perjalanannya, mungkin lo scroll sampai ke Instagram feed-nya paling bawah, apa yang lo temukan beda sama apa yang mereka jual sekarang. Bedanya tuh kayak, ini brand apa ya? Ini brand siapa? Kita ngomong jadi ternyata dia nggak tahu kalau dia nyontek. Betul. Wah. Itu udah jadi muscle memory dia melakukan kegiatan mencontek itu. Ada kasus lucu nih kemarin pas gue ngobrol lah gue sama Mbak Citra. Ternyata dia tuh ngobrol gini sama ada sebuah brand yang mirip banget sama dia. Orangnya ngobrol, akhirnya orang bilang, oh Mbak tuh yang gambar ya. Ternyata tahu nggak gimana caranya? Dia itu ngambil dari Pinterest, foto orang lagi lebaran nggak tahu siapa, pakai bajunya sejauh mata memandang, kemudian kan nggak ada credit title segala macam siapa apapun, dipikir itu sedang ngetren, kemudian oh yang lebaran banyak pakai itu kita bikin juga yuk kayak gitu. Jadi lo ngerti nggak? Banyak juga elemen di mana kayak orang nyontek, makanya pembahasan kita kan modalnya Pinterest. Nah kalau Pinterest nggak ada credentials juga terus nggak ada tulisannya ya ujung-ujungnya orang tidak bisa disalahkan bahwa gue niatan mau bikin kembaring sama sejauh nih. Padahal ya emang pada dasarnya dia pas lagi di daerah, ya dia kebetulan bukan di kota besar ya. Itu pas lagi di daerah ya dia karena yang muncul di internet dan karena algoritma gitu. Tapi kalau gue boleh menambahkan, teknologi itu kan canggih ya, pintar. Tapi kita mesti lebih pintar dari teknologi sih. Kayak Pinterest sih, kita mesti lebih pintar daripada Pinterest. Jadi Kalau aku lebih prefer Pinter daripada Pinterest. nah jadi kalau lo buka Pinterest, itu tuh jangan cuma klik kanan, save, download, udah. Jangan sampai situ, cari source-nya. Itu pasti will lead you to misalnya Instagram atau will lead you to website-nya. Jadi ya mesti lebih pintar dari website-nya, ya nggak? Jadi ya kalau kayak gitu tuh gue kayak masa sih gitu, masa hari gini lo nggak bisa ngeliat sih gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin dia memang jujur demikian. Cuma kalau gue kayak Jujur demikian, literasinya kurang. Iya. Diem aja nih, Gitu. udah siap tapi Udah kayaknya. siap marah kayaknya, mau marah. Udah siap Iya. marah kayaknya, mau marah. Nggak, dia Teladus, talentnya. Panjangnya gue sampai lupa. Minta ulang lagi. Apa bedanya brand yang bermula dari referensi dan brand yang cuma nyontek? Oke, yang pertama paling jelas sih kalau brand yang cuma nyontek udah pasti masuk ke grup dosen fashion. Oke. Masuk ngobrolan kita. Untuk dibahas aja. Di support. Case study. Di support. Jadi Di pertanyaan. Tadi. Jadi case study ya. Biar kita bisa menghasilkan murid-murid yang lebih punya integritas. betul sekali. Jadi Integritas awalnya juga karena kritis kan. Kritis dulu sebelum dikriting. Bukan kondisinya kritis. Oh iya, mudah-mudahan jangan dompet yang kritis. Ya. Betul. iya. Terus lagi jadi nyambung sebenarnya sama pendapat lo tadi, Chams. Ada satu profesor dari Parsons yang bikin buku judulnya Creating a Successful Parsons itu Fashion apa? Line. Parsons.
Google ya, nggak tahu, nggak usah nonton ini. Hancur. Ini mau diberikan konteks kepada pemirsa, katanya pemirsa harus Google karena harus punya literasi dan harus tahu Parsons. Katanya kalau belum tahu Parsons itu apa nggak usah nonton. Ya, karena kan kita ini. Boleh kembali lagi dulu. Terus abis itu, jadi si profesor ini bilang ada 10 hallmarks yang bisa yang bisa membuat koleksi ini sukses atau enggak menurut dia. Nah, salah satunya tuh dia emang bilang itu. Jadi selama desainnya itu non-referensial, itu masuk ke salah satu ciri a successful collection. Jadi memang harus non-referensial? Yes. Oh. Jadi, iya itu juga salah satu topik. Berarti datangnya dari inspiration gitu? Iya, jadi menurut dia kalau terlalu gampang ditebak, mau itu ditebak miripnya sama brand lain atau sama sesuatu budaya. Jadi sekarang kan juga ada cultural appropriation kan. Betul. Itu kan juga menandakan koleksinya sangat referensial sehingga jadi masalah. Ya. Jadi yang punya culture-nya ini marah. Contohnya adalah kayak Adidas kemarin ya. Iya. Jadi Huarache. yang sendal itu kan ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo cirinya mau sukses, koleksi yang sukses adalah ya itu tadi non referensial. Jadi bedanya brand yang punya referensi dan nyontek ya itu. Kalau misalnya terlalu mudah ditebak ya udah pasti masuk kategori nyontek gitu. Gitu. Ya. Menarik juga ya. Tapi menurut gue di bisnis semuanya sah sih. Sekarang masalah yang punya itu ngeklaimnya apa Oke. Bisa gitu. maksudnya Setuju. gimana nih? Jadi dalam bisnis kan beda-beda gitu cara uang untuk bikin bisnis sukses, laku, balik modal gitu kan. Jadi kayak mau lo nyontek, mau lo bikinnya kayak Zara gitu. Dia kan kayak sebelum runway-nya masuk ke toko dia dijualin duluan gitu. Iya. Sebenarnya itu kan enggak. Tapi Nggak ya sukses. claiming. Iya, tapi yang punya bisa jadi orang Terkaya. terkaya di dunia bersanding sama yang punya tech company Iya. gitu. Iya. Jadi menurut gue bisnis ya bisnis. Cuman sekarang kan yang punya Zara nggak pernah bilang dia adalah desainer. Iya, dia adalah. Iya. Zara nggak pernah ikut Fashion Week, say. Iya, Zara nggak teriklan. iya, nggak keluarin budget marketing Iya sama sekali juga. Yes. Jadi menurut gue sih dua-duanya Sah-sah aja. Selama nggak klaim jadinya ya? iya. Nggak overclaim. Nggak overclaim. Karena kan ada lapisan masyarakat yang perlu dikasih Iya. barang juga yang mungkin nggak bisa afford those luxury brand gitu kan. Jadi ya pasti ada pasar-pasar himbauan. Terus kalau di interview ownernya tahu punya educational background di fashion, terus tetap melakukan itu, ya lo nggak boleh marah juga sih kalau dikatain ya. Ini iya, kan sekolah. Ya berarti ya nggak dikatainnya kan sebenarnya dasarnya karena lo tahu etiknya tapi lo langgar gitu kan, karena lo tidak beretika aja. Karena menurut aku menurut gue etika tuh kalau nggak beretika ya hukumannya social judgment. Betul. Dan social judgment salah satunya kalau diobrolin di sini juga. Oh. Ya udah, kita Tapi kalau misalkan ngobrolin itu ya tadi ya, satu, aku mau nambahin si Zara. Oke. Emang bisnis model itu bisnis model mereferensi itu akhirnya emang goal besar dari fashion business gitu loh. Karena kalau dulu lo bayangin ya, kalau nggak ada Zara, jujur aja kita semua dulu, memang kita nggak ada accessibility kepada elite fashion. Kan sebenarnya kan keberadaan bisnis model ini kan memberikan menjembatani masyarakat yang middle low untuk punya akses kepada desain-desain meriah ibarat kata gitu yang terinspirasi dari runway. Nah, itu kan Down theory. iya, trickle down teorinya ada gitu bahwa sekarang middle class dan lower class pun juga punya akses walaupun sekarang di tahun 2025 kan pasti treatmentnya juga akan beda gitu. satu lagi sih dalam membuat koleksi itu di buku itu bilang sebenarnya wajib lo punya referensi, tapi itu bisa banyak hal dan interpretasinya pasti akan beda. Kayak kita semua bikin koleksi tentang mawar, lu pasti akan punya mawar lu sendiri, gue dan lain-lain gitu. Jadi referensi itu harus ada. Harus sih. ada. Karena kalau enggak nanti nggak kohesif koleksinya gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu juga it's been there sih, kayak kalau diperhatiin dulu nih ya, Chanel pertama kali bikin kilted bag gitu. Abis itu Moschino juga bikin kilted bag, persis, cuman ya maksudnya nggak persis, mengambil inspirasi bilangnya. Nah sejauh mana kalau di luxury brand misalnya itu harus ada batasannya. Kalau tadi kamu bilang pakai inovasi, kalau di luxury brand tuh aturannya misalnya harus ditambahin karakteristiknya dia. Walaupun meminjam misalnya kiltednya Chanel
jumlahnya tepat 140, Moschino misalnya 100 aja gitu. Nah jadi ya memang referensi itu perlu tapi juga ada batas. Iya, ada. Nggak bisa kebablasan karena bablasnya juga nggak cuma legal tapi ethical juga. Jadi kalau gue inget salah satu dosen gue waktu gue kuliah ya, gue kuliah fashion design, di semester 3 gue tuh udah masuk ke subjek yang memang creating a collection. Jadi tugasnya tuh 4 minggu, nih agak panjang apa ya gue cerita dikit. Tugasnya 3 minggu kalau nggak salah. Di minggu pertama tugas kita adalah research. Kelas gue 5 jam gue harus research. Dan zaman itu belum Pinterest tentu ya, belum zaman Pinterest. Jadi kita baca majalah, ya internet ada cuma nggak seperti sekarang lah. Jadi kita udah jadi guru sekarang 5 jam bisa sambil ngopi ya. Betul. Sambil bercanda-bercanda di kelas. Kalau dulu masih sekolah tetap harus riset. Jadi itu week pertama. Nah, masuk ke week kedua itu udah masuk ke design development stage. Dosen gue bisa ngelempar majalah kalau majalah itu masih ada di meja. Alasannya kenapa? Karena dia bilang, kamu kan udah saya kasih waktu untuk research minggu lalu. Pakai dong research kamu sebagai referensi desain kamu. Setelah gue praktekkan dan setelah gue cukup dewasa, gue mendesain dan segala macam, punya klien, gue ngerti sih kenapa harus demikian. Karena saat lo scrolling, doom scrolling Pinterest, otak lo kacau. Lo desain satu, tiba-tiba lo scroll, lo refresh, ada yang lucu, tambahin, ceplokin, akhirnya lo nggak pernah bisa punya desain yang gue nggak bilang original tapi genuine. Oh, ngerti? Jujur. Ya, atau sekarang kalau misalnya kayak gue punya reference, ya kan tinggal gue inget-inget aja nih di otak gue. Apa yang gue inget di otak gue, belum tentu 100% sama dengan referensi gue. Jadi ujung-ujungnya ya gue akan menyesuaikan lagi sama memori gue gitu. Jadi ya that's how apa yang diajarkan di fashion school yang mungkin tadi yang Miss Kiki bilang, kalau nggak sekolah fashion mungkin nggak dapet tuh ilmu kayak gitu. Jadi mungkin kalau sekarang kayak ya cari aja desainnya di Pinterest gitu. Kalau aku dulu kebetulan mohon maaf belum ada Pinterest, jadi kadang-kadang aku masih melakukan di old way of research, tentu Pinterest tentu, cuma nggak selalu dibuka dalam proses mendesain, bukan dari Pinterest langsung. Tapi sebelum lebih lanjut lagi kita mau disclaimer dulu bahwa we have nothing against Pinterest. Yes. Dan We love Pinterest. I love Pinterest. jadi jadi itu bukan sebuah sesuatu kegiatan atau sesuatu yang jelek gitu loh, tapi yang kita diskusi di sini tuh lebih ke prosesnya gitu kan. Jadi cara penggunaannya. Jadi bagaimana sih sebenarnya mengambil referensi salah satunya dari Pinterest supaya bisa membuat sesuatu yang tadi lebih genuine tadi ya. Okay. Dan era sekarang pun ada AI juga, ya sama aja perlakuan teknologi itu ya ada di situ, tapi kan orang yang operate di balik layarnya itu yang di balik brandnya itu juga, apakah dia mereferensi atau mereplikasi itu lagi.